Baik, selamat sahabat saudaraku dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam sesi pelajaran Alkitab sore ini. Dan pelajaran kita berjudul Rahasia Allah. Nah, dalam presentasi ini kita akan lihat gabungan penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat. Dan banyak penjelasan Roh Nubuat nanti berdasarkan firman Tuhan yang datang kepada Nyonya White sampai-sampai dia tidak bisa tidur karena itu. Nah, tolong diperhatikan seluruh rangkaian penjelasan karena nanti pada akhir sesi presentasi ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama untuk menyegarkan dan melihat bukti-bukti sejarah. Nah, setelah Yesus bangkit dan sebelum kembali ke surga, dia berkata dalam Matius 28 ayat 20 yang berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus perintahkan murid-muridnya untuk ajar mereka yang telah dibaptis untuk melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan. Nah, jika perintah, apakah kita berhak merubah? Tentu tidak. Itu sebabnya Allah berkata dalam Ulangan 12 ayat 32, "Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya." Inilah makna perintah. Perintah Allah tidak boleh kita rubah. Demikian juga dengan perintah Yesus. Apa akibat jika berani rubah-rubah? Wahyu 22 ayat 18 dan 19. "Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini." Ini adalah nasihat yang diberikan kepada mereka yang membaca kitab Wahyu. Jangan menambah, jangan mengurang. Namun meskipun ini untuk kitab Wahyu, namun ini juga nasihat bagi kitab-kitab lainnya ataupun firman Allah yang lain. Sebab firman Allah tidak hanya dalam kitab Wahyu. Intinya kita tidak bisa merubah apa yang Tuhan telah firmankan, bahkan perintahkan. Upah dari mereka yang berani rubah adalah malapetaka. Bahkan pohon kehidupan diambil, artinya kematian. Nah, apakah perintah Allah itu kebenaran? Sudah pasti. 2 Yohanes 1 ayat 4 berkata, "Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa." Perintah Bapa itulah kebenaran, sebab kita terima dari Bapa. Itu sebabnya perintah Allah atau perintah Yesus bukan untuk dirubah-rubah, sebab perintah mereka adalah kebenaran. Roh Nubuat berkata dalam Nasihat Allah untuk Masa Kini, jilid 1, halaman 154, paragraf 2. Buku ini diterjemahkan dari buku Selected Messages, buku pertama, yang berkata, "Tak ada dusta yang berasal dari kebenaran." Karena itu Nyonya White masih dalam buku yang sama, dan dalam paragraf yang sama, dan dalam halaman yang sama menuliskan, Nasihat Allah untuk Masa Kini, jilid 1, halaman 154, paragraf 2. "Jikalau kita mengikuti dengan sengaja akan dongeng-dongengan yang direncanakan, kita bersatu dengan kekuatan musuh melawan Allah dan Kristus." Siapa musuh dalam kutipan ini? Setan tentunya. Siapakah lawan setan pertama-tama? Setan pertama kali melawan Allah Bapa dan Anaknya di sorga, sebab dia ingin
menyamai yang maha tinggi, yaitu Bapa, dan dia cemburu, iri kepada anak Allah, Yesus Kristus. Dan dengan kita mengikuti dongeng-dongeng setan, kita bergabung dengan dia untuk melawan Bapa dan anaknya. Dongeng apa yang setan ajarkan? Masih dalam buku dan halaman yang sama. Ya, White melanjutkan. Selected Messages, atau diterjemahkan dalam Nasihat Allah untuk Masa Kini, jilid 1, halaman 154, paragraf 3, yang berkata, musuh, yaitu setan, senantiasa berusaha untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam ketidaksetiaan dan ketidakpercayaan. Ia hendak menjauhkan dari Allah dan dari Kristus, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita untuk mengajar kita bahwa dalam penurutan kepada kehendak Allah, kita dapat menjadi pemenang atas dosa. Ya. Jadi, setan senantiasa berusaha untuk menjauhkan kita dari Allah dan dari Kristus. Ini tulisan Roh Nubuat yang menyatakan. Tidak ada tulisan yang menyatakan bahwa setan berusaha untuk menjauhkan kita dari Allah Roh. Setan berusaha menjauhkan kita dari Allah, yaitu Bapa, dan dari Kristus, yaitu anaknya. Ini penting kita lihat sebab renungan kita membahas tentang bagaimana kejatuhan setan, dan demikian juga tadi pagi kita belajar tentang penyembahan. Siapa yang disembah? Setan jatuh oleh karena dia melawan dua oknum, Bapa dan anaknya. Dan tadi pagi kita belajar bahwa penyembahan itu melibatkan hanya dua oknum. Kita menyembah Bapa dan di dalam anaknya. Dan sekarang juga setan dikatakan oleh Roh Nubuat berusaha menjauhkan kita dari Bapa dan anaknya. Jadi sederhananya setan berusaha menjauhkan manusia dari Allah Bapa dan anaknya. Dan ini dia lakukan dengan memberikan dongeng-dongeng, kata Nyonya White. Kenapa kita dijauhkan dari Bapa dan anak? Karena melalui anak kita menjadi pemenang atas dosa. Sebab kehidupan anak adalah kehidupan yang menurut kepada kehendak atau perintah Bapanya. Kehidupan anak adalah kehidupan yang menang atas dosa. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk ajarkan firman kebenaran atau perintah yang benar, agar mereka yang hanyut dalam dongeng-dongeng yang menjauhkan manusia dari Bapa dan anaknya, bisa dipanggil kembali ke jalan yang benar. Itu sebabnya Paulus menyatakan pentingnya agar umat itu diajar. Kita buka Kolose 2 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Inilah ayat tema kita pada sore hari ini, tentang rahasia Allah. Rahasia Allah adalah Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Mengapa penting sekali kita mengenal Yesus Kristus yang adalah rahasia Allah? Paulus lanjutkan dalam ayat berikutnya, yaitu Kolose 2 ayat 4-10. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Ya. Ini kita perlu renungkan dan lihat penjelasan selanjutnya. Ayat 5. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ya. Kristus rahasia Allah dan mereka teguh di dalam rahasia Allah. Ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Semuanya Paulus tekankan hanya di dalam Yesus.
Selanjutnya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 8, kita perlu ingat, hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kita semakin bisa lihat hubungannya ya, bahwa yang terjadi di bawah matahari ini tidak ada yang baru. Kemudian ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Semuanya tentang Yesus. Paulus tekankan tentang Yesus. Adakah kita perlu oknum lain yang bukan Yesus? Dalam Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Itu sebabnya Paulus katakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Sebab dengan menerima Yesus dalam hidup kita dan hidup kita di dalam dia, kepenuhan kealahan itu menjadi bagian kita melalui Yesus. Itu sebabnya dalam ayat 10 Paulus katakan, kamu telah dipenuhi di dalam dia. Inilah rahasia Allah itu. Dan kalau kita mundur ke dalam Kolose 1 ayat 26 dan 27, dikatakan oleh Paulus, rahasia yang turun-temurun, yang nenek moyang mereka dan kita semua tidak tahu, tapi nanti akhirnya dinyatakan kepada kita, yaitu apa? Christ in you, the hope of glory. Itulah rahasia Allah itu. Bagaimana Kristus tinggal dalam kita, kita dalam Kristus melalui kehadiran rohnya, itu adalah cara Allah bekerja yang merupakan rahasia bagi kita. Ya. Itu sebabnya kita perlu terima dengan iman. Efesus 3:17 katakan, oleh iman Kristus tinggal dalam hatimu. Banyak pesan penting dari ayat ini, dari nasihat Paulus ini. Kita diminta tetap di dalam Yesus. Jangan keluar. Sebab di luar Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Yesus kita berbuah. Bahkan kita diminta berakar, artinya tetap teguh, jangan sampai terlepas. Kenapa? Sebab dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Dan bila kita tetap tinggal dalam dia, maka kepenuhan kealahan tersebut menjadi bagian kita. Itulah yang Nyonya White dan Alkitab katakan, mengambil bagian dalam alamiah ilahi. Partaker of divine nature. Itu bahasa Inggrisnya. Kita bisa mengambil bagian dalam alamiah ilahi dengan cara menerima Kristus tinggal dalam hidup kita. Kita dalam dia. Sebab dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Inilah rahasia itu yang perlu kita ketahui dan sudah dinyatakan kepada kita. Paulus jelaskan dengan luar biasa. Inilah pentingnya tetap tinggal dalam Yesus dan bukan dalam Allah Roh. Oleh karena itu penting kita ulang kutipan berikut ini, yang mungkin beberapa masih ingat, tapi beberapa mungkin sudah lupa, karena cukup panjang dan tidak selamanya kita bahas. Tapi ini berhubungan dengan kepenuhan kealahan. Dan juga ada Heavenly Trio. Diambil dari Special Testimonies seri B nomor 7, halaman 6263 tahun 1905, atau yang dikutip oleh buku Evangelism halaman 614-615. Kutipan ini yang sering digunakan oleh saudara-saudara kita kaum Trinitas untuk membuktikan bahwa Nyonya White percaya dan mengajarkan Trinitas. Mari kita baca. Bapa adalah segenap kepenuhan dari kealahan. Ya, Bapa adalah segenap kepenuhan dari kealahan secara badani dan tidak terlihat oleh mata manusia. Anak adalah segenap kepenuhan dari kealahan yang diwujudkan. Firman Allah menyatakan bahwa dia adalah bentuk wujud dari pribadinya, yaitu pribadinya Bapa. Sebab Bapa tidak bisa kita lihat. Allah mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak lahirnya yang tunggal. Ya. His only begotten son. Supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini ditunjukkan kepribadian dari Bapa. Ya.
Jadi Bapa menyatakan pribadinya melalui karunia anaknya. Anaknya dia berikan untuk kita bisa melihat pribadinya. Kemudian kita lihat yang warna hijau. Penghibur yang dijanjikan Kristus untuk dikirim setelah dia naik ke surga adalah Roh. Jadi penghibur itu adalah Roh dalam segenap kepenuhan dari kealahan. Mewujudkan kuasa karunia ilahi kepada semua yang menerima dan percaya pada Kristus sebagai seorang juru selamat pribadi. Ada 3 pribadi yang hidup dari trio surgawi. Nah, ini kalimat andalan mereka. Mereka senang sekali dengan kalimat ini. Dalam nama 3 kuasa besar ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka yang menerima Kristus melalui iman yang hidup, dibaptiskan. Dan kuasa-kuasa ini akan bekerja sama dengan pelaku-pelaku taat surga dalam usaha mereka untuk menghidupkan kehidupan baru dalam Kristus. Nah, di sini ada pelajaran sederhana dalam bahasa Inggris. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, dikatakan the Father, yaitu Bapa, is, yang diterjemahkan menjadi adalah. Ya. The Father is all the fullness of the Godhead bodily. The Son is all the fullness of the Godhead manifested. Ya. Jadi karena Bapa tidak bisa kita lihat, kepenuhan kealahan Bapa itu diwujudkan, dinyatakan dalam anak. Itu sebabnya anak juga adalah segenap kepenuhan dari kealahan. Namun perhatikan Roh. Yahweh tuliskan, the Comforter that Christ promised to send after he ascended to heaven is the Spirit. Jadi the Comforter itu bukan is the fullness of the Godhead, bukan. Tapi the Comforter is the Spirit in all the fullness of the Godhead. Jadi ada perbedaan. Kalau Father is, Son is, Spirit in. Nah, ini dia ya. Ini bahasa Inggris sederhana sebenarnya, tapi banyak umat Allah tidak perhatikan. Roh itu ada di dalam, ya, segenap atau seluruh kepenuhan kealahan itu. Jadi Bapa adalah segenap kepenuhan, Anak adalah segenap kepenuhan, Roh di dalam segenap kepenuhan. Artinya Roh itu adalah rohnya Bapa dan rohnya Anak, sebab di dalam Bapa dan Anak. Ini yang perlu diperhatikan oleh saudara-saudara kita kaum prioritas, tapi sayangnya mereka tidak mau perhatikan. Beberapa kali kami berbagi, mereka tidak mau melihat ini. Bahkan mereka yang memang fasih bahasa Inggris pun masih tidak bisa melihat. Ini kekhawatiran kita, ini keprihatinan kita terhadap dongeng-dongeng dari setan. Bahkan mereka senang dengan dongeng Heavenly Trio ini. Ya. Padahal trio dengan Trinitas berbeda. Tetapi mereka menyamakan trio dengan Trinitas. Ini ada trio ini. Ya. Nah, apakah trio ini? Sebagai pengulang, kita baca lagi kutipan berikut yang terdapat dalam Testimonies Volume 9. Halaman 189 tahun 1909. Yahweh tuliskan, biarlah mereka berterima kasih kepada Allah untuk rahmat-Nya yang berlipat ganda dan rahmat seorang terhadap yang lain. Mereka punya satu Allah dan satu juru selamat dan satu roh. Apa itu? Roh Kristus. Untuk membawa kesatuan dalam barisan mereka. Inilah Heavenly Trio itu. Bapa, Anak, dan Roh. Roh itu adalah rohnya Kristus. Tidak heran murid-murid membaptis dalam nama Yesus saja. Sebab Bapa, oleh karena kepenuhan kealahannya tidak dapat dilihat oleh manusia, Bapa wujudkan di dalam Anaknya. Di dalam Anak itulah seluruh kepenuhan Bapa berdiam. Dan roh itu adalah rohnya itu Anak. Itu sebabnya cukup Yesus tinggal dalam Dia, berakar dalam Dia, tetap dalam Dia. Tidak ada yang lain. Ini pentingnya memahami kebenaran rahasia Allah itu. Karenanya kalau mau mengalami persatuan dalam jemaat, kita miliki Bapa, miliki Anak, dan miliki roh Anak Allah, roh Kristus.
bukan Trinitas. Inilah pentingnya tinggal dalam Yesus, sebab di dalam Dia tinggal seluruh kepenuhan kealahan, dan kita dapat miliki melalui kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya Nyonya White lanjutkan nasihatnya, masih dalam buku yang sama, Nasihat Allah untuk Masa Kini, jilid 1, halaman 155, paragraf 3, yang berbunyi, biarlah ia membicarakan firman pada waktunya maupun tidak pada waktunya, dan berharap pada Kristus untuk mendapatkan dorongan dan kekuatan dalam berbuat baik. Nyonya White dalam paragraf sebelumnya menyatakan, apakah kita biarkan musuh memimpin kita dan meninggalkan pekerjaan memberitakan kebenaran? Apakah kita biarkan setan menghalangi kita dari menjadi saluran berkat Injil dan arus kehidupan kepada dunia? Oh tidak. Itu sebabnya Nyonya White nasihatkan kutipan ini. Biarlah setiap orang bangkit sekarang. Selagi masih ada kesempatan, baik waktunya kah, tidak baik waktunya, kabarkan. Tapi jangan lupa untuk berharap dan andalkan pada Kristus, agar kita mendapat dorongan dan kekuatan dari Dia. Jadi saudaraku dalam Tuhan, sekarang waktunya untuk kita bangkit dan kabarkan. Ini Nyonya White tulis 160 tahun yang lalu. Apalagi zaman sekarang ini, kita harus lebih bangkit lagi untuk mengabarkan kebenaran. Sebab banyak orang yang hanyut dalam dongeng-dongeng setan. Nyonya White dalam penglihatannya, sampai-sampai dia tidak bisa tidur, melihat bahaya yang menimpa umat Allah. Bahaya yang terus-menerus meningkat. Untuk itu dia minta. Dia kutip Efesus 6 ayat 10 dan 12. Ayat yang kita juga sering hafal. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, ya, dongeng-dongeng setan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kalau ada yang menerima pekabaran kita, entah itu umat atau hamba-hamba Tuhan, dan mereka tidak menerima, bahkan mungkin melawan dan menentang, jangan lihat mereka. Bukan mereka lawan kita. Kita bukan melawan darah dan daging, yaitu manusia. Lawan kita ini setan, ya, roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat inilah yang menggerakkan darah dan daging sehingga menentang kebenaran Allah. Ini untuk mencegah setan dari memperoleh keuntungan dari kita. Kita perlu menggunakan perlengkapan senjata Allah. Ingat, Efesus adalah tulisan Paulus. Bagi Paulus, Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Itu sebabnya kalau kita baca, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, artinya di dalam Yesus. Tadi dikatakan kamu tetap dalam Dia, ya, berakar dalam Dia. Kita harus kuat dalam Yesus, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Apa kuasa Yesus? Roh-Nya. Itulah yang Dia janjikan. Ini penting bagi kita, agar kita jangan diperdaya oleh setan, oleh dongeng-dongeng dan tipu muslihatnya. Dan tidak hanya untuk mencegah setan, tapi juga agar menjadi pelindung umat. Kita mengenakan ini, kita meminta Kristus tinggal dalam kita, agar kita memiliki kuasa-Nya dan kita kuat dalam Dia, bukan hanya untuk melawan iblis saja, tapi juga sebagai pelindung umat. Nyonya White teruskan nasihatnya dalam buku yang sama, halaman 156, paragraf 4, yang berkata, para dokter, sudahkah kamu melakukan urusan Tuhan dalam mendengar akan penafsiran bohong dan secara spiritualistis terhadap kitab suci? Penafsiran-penafsiran yang merusak dasar iman kita dan menahan damai sejahtera kita. Allah berfirman, aku tidak akan menyertai kamu lagi, kecuali kamu bangun dan mempertahankan juru selamatmu. Ini suatu kutipan yang menarik saudara dalam Tuhan. Teristimewa kalimat terakhir. Dikatakan Allah tidak akan menyertai kita, kecuali kita bangun dan mempertahankan juru selamat kita. Ya. Renungkan perkataan ini dan hubungkan dengan apa yang sudah kita pelajari, termasuk yang tadi pagi.
Bagaimana pentingnya kita memahami anak Allah itu. Ya. Sampai-sampai roh nubuat katakan, pertahankan juru selamatmu. Juru selamat mana yang kita pertahankan? Dari sini ada beberapa pertanyaan yang kita akan diskusikan nanti. Yang pertama adalah, apa penafsiran bohong terhadap kitab suci? Yang kedua, apa penafsiran yang merusak dasar iman kita? Yang ketiga, apa sumber damai sejahtera dan apa yang menahannya dari kita? Yang keempat, apa makna mempertahankan juru selamat? Ya. Ingat pertanyaan-pertanyaan ini agar nanti kita boleh diskusikan secara singkat sesudah sesi. Pada bagian akhir tulisannya, Nyonya White menyatakan, 1 Yohanes 3 ayat 7, dia kutip ayat ini, yang berkata, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, berdasarkan ayat ini, Nyonya White tuliskan nasihat berikut ini dalam buku yang sama, halaman 157, paragraf 1, yang berkata, pekabaran saya kepadamu ialah, jangan lagi menyetujui untuk mendengar tanpa protes kepada penyimpangan kebenaran. Terjadi penyimpangan dari kebenaran di zaman itu, dan Nyonya White katakan jangan setuju tanpa protes. Artinya kita harus sampaikan yang benar. Kalau ada yang salah, utarakan yang benar. Perhatikan yang kuning, bukalah kedok pikiran-pikiran menyesatkan yang pura-pura, yang jika diterima akan membawa para pendeta dan dokter serta pekerja-pekerja misionaris obat-obatan untuk melupakan kebenaran. Ya. Mereka menggunakan kedok untuk menyesatkan. Nyonya White katakan, protes, sampaikan yang benar, buka kedok, agar mereka yang hanyut dalam kesesatan ini boleh dipanggil kembali. Karena apa? Karena banyak yang berada dalam bahaya menerima teori-teori dan pikiran-pikiran menyesatkan yang merusak dasar tiang-tiang iman. Nyonya White masih lanjutkan dalam halaman 158, paragraf 1. Janganlah tertipu. Banyak yang akan berpisah dari iman, memberi perhatian kepada roh-roh memikat dan ajaran-ajaran iblis. Kini di hadapan kita sudah ada alfa atau awal bahaya ini. Omega atau yang akhir akan menjadi suatu sifat yang paling mengejutkan. Kemudian, oleh karena dasar ini, Nyonya White mengutip Yohanes 17 ayat 1-6, yang adalah doa Yesus kepada Bapanya. Mari kita baca. Yohanes 17 ayat 1-6. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ya, perhatikan Yesus akui bahwa Bapa memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Sehingga Yesus punya kuasa untuk memberikan hidup yang kekal kepada umatnya. Dan hidup yang kekal itu apa? Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kembali, di awal tadi, Nyonya White katakan bahwa setan berusaha menjauhkan kita, mengalihkan kita dari Bapa dan Anak. Dan pada bagian akhir daripada nasihatnya, Nyonya White arahkan pandangan kita bahwa hidup kekal itu mengenal Bapa dan Anaknya. Ayat 4, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Nama dalam Alkitab adalah karakter. Yesus telah menyatakan karakter Bapa kepada orang, sehingga mereka mengenal Bapa dengan mengenal Dia. Yang engkau berikan kepadaku dari dunia, mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku,
dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ya. Ingat, Yesus selalu bilang, apa yang aku katakan bukan dari diriku, tetapi apa yang Bapa perintahkan. Bapa yang dalam diriku itulah yang mengerjakan, yang menyampaikan. Inilah luar biasanya Yesus anak Allah ini. Tidak heran dia adalah anak yang Bapa kasihi. Ya. Dia menurut apa yang Bapa firmankan dan perintahkan. Oleh karena itu Nyonya White tekankan, masih dalam buku yang sama, halaman 158, paragraf 3. Kebenaran Allah itu mutlak. Kebenaran ini menandai semua pekerjaannya, semua hukumnya. Sebagaimana Allah, begitulah umatnya seharusnya. Kehidupan Kristus harus dinyatakan dalam kehidupan para pengikutnya. Itulah pentingnya kita tetap di dalam Yesus. Karena untuk memiliki kehidupan Kristus, kita harus tinggal dalam Dia. Dan untuk tinggal dalam Dia, atau memiliki Kristus dalam hidup kita, harus menerima kehadiran Roh-Nya. Itulah rahasia Allah itu. Christ in you, the hope of glory. Ini adalah pelajaran kita sore hari ini. Agar kita melihat bagaimana pergumulan daripada Nyonya White pada zamannya, sampai pada saat dia menerima penglihatan ini, dia tidak bisa tidur. Oleh karena itu, biarlah kita juga mengalami apa yang Nyonya White alami. Kita tidak bisa tidur sebelum kita kabarkan ini. Kita kabarkan kebenaran kepada umat Allah, baik dalam gereja maupun di luar gereja. Karena waktunya semakin singkat, dan dongeng-dongeng setan masih tersebar di mana-mana. Agar mereka kembali kepada kebenaran. Kiranya ini menjadi kekuatan, motivasi, dan semangat bagi kita. Agar kita terus mengabarkan satu-satunya Allah yang benar. Allah Bapa dan anaknya, Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.